Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Hukum Keluarga Adat kelas A akan menjelaskan tentang anotasi putusan nomor 91 garing Perdata G garing 2019 garing Pengadilan Negeri Amplupara dan putusan nomor 7 garing Perdata G garing 2016 garing Pengadilan Negeri Ruteng mengenai hukum waris adat. Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris, serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasa dan pemiliknya dari pewaris kepada waris. Masyarakat Indonesia menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Ini menampak pengaruhnya dalam sistem kewarisan hukum adat. Dalam hukum adat tidak mengenal cara-cara pembagian dengan perhitungan, tetapi didasarkan atas pertimbangan, mengingat wujud benda dan kebutuhan waris yang bersangkutan. Dasar dari hukum keluarga adat merupakan hukum kekeluargaan. Terdapat 3 jenis kekeluargaan, yaitu pertama, sistem matrilineal, yaitu sistem pewarisan yang menarik dari garis keturunan selalu menghubungkan dirinya dengan ibunya, seterusnya ke atas kepada ibunya sampai kepada seorang wanita yang dianggap sebagai marganya, di mana klan ibunya berasal dari keturunannya. Mereka semua menganggap satu klan ibunya, contohnya di Minangkabau, Enggano, dan Timor. Sistem patrilineal adalah sistem pewarisan yang menarik garis keturunan dan hanya menghubungkan dirinya kepada ayah, ke atas kepada ayahnya. Hal demikian terdapat dalam sistem patrilineal murni seperti di Tanah Batak, atau sistem patrilineal yang beralih-alih, yaitu di mana setiap orang menghubungkan dirinya kepada ayahnya atau kepada ibunya tergantung kepada bentuk perkawinan orang tuanya, misalnya di Lampung, Jambi, dan Rejang lain. Ketiga, sistem bilateral atau parental. Menurut Haizairin, di mana setiap orang itu menghubungkannya dirinya dalam hal keturunan baik kepada ibu maupun kepada ayahnya. Di Bali ada sistem yang berlaku, yakni istilah kepurusa diterjemahkan menjadi patrilineal atau predana, diterjemahkan menjadi matrilineal. Satu hal lagi, di Bali tidak mengenal istilah parental atau istilah yang setara dengan istilah tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa di Bali hanya menganut purusa dan predana. Kedua sistem ini erat kaitannya dengan sistem yang dianut dalam hukum perkawinan dan juga hukum waris, di mana hanya kaum purusalah yang berhak menjadi penerus keturunan dan yang menjadi ahli waris di keluarga itu. Anak perempuan dalam sistem kekeluargaan patrilineal dapat menjadi ahli waris atau menerima harta warisan dalam putusan nomor 91 garing Perdata G garing 2019 garing PN Amplupara. Kasus permasalahan dari perkara nomor 91 garing Perdata G garing 2019 garing Pengadilan Negeri Amplupara adalah mengenai tanah sengketa yang diwarisi oleh IGD tetap, yaitu 1/3 bagian merupakan hak waris dari IGD Naka yang diterima oleh penggugat 1 sampai penggugat 4. 1/3 bagian merupakan hak waris dari Inak Naki yang diterima oleh penggugat 5 sampai penggugat 11. 1/3 bagian merupakan hak waris dari Imade Minggo yang diterima oleh para tergugat 1 dan tergugat 2. Bahwa para tergugat membantah jika dianggap tidak mau bermusyawarah secara kekeluargaan untuk membagi tanah sengketa, dan di dalam keputusan tanah harus dibagi 2 oleh para penggugat dan para tergugat. Akan tetapi, para penggugat menginginkan untuk dibagi menjadi 3. Para penggugat, para tergugat, dan semua ahli waris yang lain menurut penerus garis kepurusa adalah sebagai ahli waris penerus yang sah dari IGD tetap almarhum yang patut mewarisi tanah sengketa. Namun, disinilah kebingungan para tergugat untuk membagi pembagian secara adil, karena tidak adanya keputusan yang menjelaskan secara detail siapa saja ahli waris penerus dari IGD tetap. IGD tetap mempunyai 4 ahli waris penerus kepurusa atau cucu kepurusa, yaitu almarhum IGD Naka, almarhum Inak Naki, almarhum I Ketut Nuku, dan almarhum Imade Minggu.
di mana keempat ahli waris penerus ini, almarhum I Gede Naka, almarhum Inak Naki, almarhum I Ketut Nuku, dan almarhum I Made Minggu adalah bersaudara kandung. Bahwa karena almarhum I Ketut Nuku tidak mempunyai keturunan kepurusa alias caput, maka hak waris dari almarhum I Ketut Nuku diwarisi secara bersama-sama oleh 3 saudaranya, yakni almarhum I Gede Naka, almarhum Inak Naki, dan almarhum I Made Minggu. Oleh karenanya, almarhum I Gede Naka, almarhum Inak Naki, dan almarhum I Made Minggu adalah sebagai ahli waris penerus yang patut mewarisi tanah sengketa. Bahwa almarhum I Gede Bangkolan, orang tua penggugat ke-1 dan penggugat kedua, I Gede Darta selaku penggugat ketiga, dan I Nyoman Subrata selaku penggugat keempat adalah ahli waris penerus kepurusa atau cucu kepurusa dari almarhum I Gede Naka. Bahwa I Ketut Mudita atau penggugat kelima, I Gede Suwandita penggugat keenam, I Made Surawidiana penggugat ketujuh, I Made Asti Sukartika penggugat ke-8, I Gede Wijaya Saputra penggugat ke-9, I Ketut Ardana penggugat ke-10, dan I Nyoman Sujiarta penggugat ke-11 adalah ahli waris penerus kepurusa dari almarhum Inak Naki. Bahwa I Gede Dharma dan I Nyoman Bangsing atau para tergugat adalah ahli waris dari almarhum I Made Minggu. Dari uraian di atas untuk membagi waris atas tanah sengketa, maka dalam putusan ini membagi 3 ke ahli warisan yang patut mewarisi tanah sengketa di antara para pihak, yaitu yang pertama, bagian warisan yang sepatutnya diterima oleh almarhum I Gede Naka patut diwarisi oleh penggugat pertama, kedua, ketiga, dan penggugat keempat. Yang kedua, bagian warisan yang sepatutnya diterima oleh almarhum Inak Naki patut diwarisi oleh penggugat kelima, penggugat keenam, penggugat ketujuh, penggugat ke-8, penggugat ke-9, penggugat ke-10, dan penggugat ke-11. Bahwa bagian warisan yang sepatutnya diterima oleh almarhum I Made Minggu patut diwarisi oleh para tergugat. Kedudukan anak perempuan dalam sistem kekeluargaan patrilineal dalam putusan nomor 7 garing PDTJ garing 2016 garing Pengadilan Tinggi Ruteng. Pada tanggal 12 Januari 1946, Bapak Yakobus Go dan Mama Monika Denger melakukan pernikahan sebagaimana yang terdapat pada surat perkawinan tertanggal 21 Maret 2016. Perkawinan tersebut melahirkan 2 orang anak bernama Margareta Mamus dan Antonius Megor. Kemudian Bapak Yakobus Go melakukan pernikahan yang kedua bersama Mama Christina Sehong pada tanggal 30 November 1957 sebagaimana yang terdapat pada surat perkawinan tertanggal 1989, dan dari pernikahan tersebut melahirkan 6 orang anak, yaitu Paulus Fon, Victoria Leni, Patronella Ijul, Francisca Tuwet, Juliana Lis Elos, dan Don Tadeus. Salah satu anak dari Bapak Yakobus Go, yaitu Don Tadeus, sudah meninggal dunia pada tahun 2015 dan meninggalkan istri dan 2 orang anak laki-laki, yaitu istrinya bernama Bernadetta Mamus dan anak-anaknya bernama Julianus Endi Rahau dan Pius Maximilian Kolbe. Semasa hidupnya, Bapak Yakobus Go memiliki 6 bidang tanah yang terletak di Laing, kemudian berdampingan dengan lokasi pekuburan keluarga di Jepang, selanjutnya di Kampung Eka, yang selanjutnya di Laing juga, dan selanjutnya tanah yang terletak di Kampung Ela dan yang terdapat di Laing sudah menjadi bagian warisan dari Thaddeus Don almarhum. Karena Thaddeus Don sudah meninggal dunia, maka sesuai dengan berita acara kesepakatan bersama tertanggal 28 Agustus 2012, tanah tersebut sekarang dikuasai istri dan anak-anak dari Thaddeus Don, yaitu Bernadetta Mamus, Julianus Endi Rahau, dan Pius Maximilian Kolbe. Selanjutnya, di dalam objek sengketa tanah pada kasus tersebut, walaupun belum dibagi waris, tetapi secara adat sudah sepenuhnya menjadi hak dari anak laki-laki dan atau penggugat, yaitu Antonius Megor, Bernadetta Mamus, Paulus Fon, Julianus Endi Rahau,
dan Pius Maximilian Kolbe. Bukan hak dari perempuan dan atau tergugat, yaitu Victoria Leni, Patronella Ijul, Francisca Tuet, Monica Sofia Dingut, Margareta Mamos, dan Juliana Lis Elos. Oleh karenanya, yang mempunyai hak untuk mengatur segala sesuatu terkait objek sengketa adalah anak laki-laki atau penggugat. Dikarenakan belum adanya pembagian waris dari objek sengketa tanah, maka penggugat bersepakat untuk menjual tanah sebagai objek sengketa akwo dan hasilnya akan dibagi kepada ahli waris, termasuk juga menyisihkan sebagian hasil penjualan dari tanah tersebut kepada para tergugat atau saudari perempuannya. Selanjutnya, dari 6 orang saudari perempuannya, hanya 2 orang saudari perempuannya yang menerima pemberian dari para penggugat. Sedangkan 4 orang saudari perempuan lainnya tidak menerima jika hanya menerima sebagian dan menuntut pembagian lebih. Hal tersebut dinilai berlebihan dan tidak bersyukur, bahkan bisa dikatakan menentang hukum adat Manggarai. Di dalam hukum adat Manggarai perihal warisan, jika ada anak laki-laki yang mengingat dan kemudian memberikan kepada saudari perempuannya, hal tersebut merupakan sesuatu hal yang luar biasa dan sangat patut untuk disyukuri, karena mereka dinilai memiliki hubungan persaudaraan yang erat dan mesra. Pada kasus tersebut, para tergugat juga menguasai tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa. Para penggugat sudah mengingatkan dan menyampaikan agar para tergugat keluar untuk meninggalkan tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa. Tetapi para tergugat tidak mendengarkan hal tersebut, maka untuk menghindari terjadinya keributan dan untuk menghormati hukum, maka para penggugat memilih menggunakan jalur hukum dengan mengajukan gugat ke pengadilan negeri. Sebelum upaya hukum ke pengadilan negeri dilakukan, penggugat telah mengusahakan agar masalah tersebut dapat diselesaikan secara baik-baik dengan melakukan berbagai cara pendekatan seperti halnya secara kekeluargaan, pemerintahan, adat, dan agama. Tetapi semuanya gagal sehingga dengan sangat terpaksa para penggugat membawa masalah ini ke pengadilan negeri Ruteng sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan mempunyai harapan semoga lewat jalur pengadilan ini dapat menjadi perdamaian antara kedua belah pihak. Kemudian, bahwa berdasarkan hukum adat Manggarai, anak perempuan atau atapeang tidak berhak mewarisi harta benda orang tuanya, karena anak perempuan akan mengikuti klan suaminya atau kawin keluar, dan karenanya akan mendapat warisan dari suaminya. Nilai yang terkandung dalam prinsip ini adalah keadilan atau agar ada keseimbangan. Tidak boleh menerima dua sumber waris, yaitu anak perempuan tidak boleh mendapat waris dari orang tua dan suami. Prinsip dan nilai ini sudah terjadi sejak dahulu kala, dari dulu hingga sekarang, dan tetap berlaku sebagai living law-nya orang Manggarai. Karena itu, anak perempuan apalagi yang sudah bersuami, inkasu para tergugat sama sekali tidak berhak untuk menuntut warisan orang tuanya, almarhum Bapak Yakobus Go inkasu tanah objek sengketa. Namun demikian, dalam hukum adat Manggarai dimungkinkan anak perempuan mendapatkan harta benda orang tuanya bukan dengan judul warisan, tetapi berdasarkan wida, pemberian bersyarat, dan widang, pemberian tanpa syarat. Inilah yang membuat hukum adat Manggarai menjadi dinamis atau tidak kaku. Kedudukan anak perempuan dalam kasus ini yakni tidak dapat menjadi ahli waris karena hukum adat Manggarai menganut aliran kekeluargaan patrilineal. Dalam putusan tersebut terdapat pemohon kasasi berpendapat bahwa hak waris perempuan disamakan dengan laki-laki dengan mendasarkan pertimbangan hukumnya pada konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. Bahwa yang mana sebagaimana uraian tentang ruang waktu berlakunya hukum adat, yaitu hukum adat hidup, tumbuh dan bekerja sesuai konteks waktu, tempat, dan sosial. Kesimpulan, dalam kasus putusan nomor 91 garing Perdata G garing 2019 garing Pengadilan Negeri Amplupara ini, kedudukan perempuan dapat menjadi ahli waris dan mendapatkan warisan tanah sengketa karena sistem perkawinan adat yang terjadi di Bali pada kasus ini. Maka dari itu, bahwa patrilineal tidak sama dengan kepurusa karena secara hukum laki-laki bisa berkedudukan sebagai perdana dan perempuan bisa berkedudukan sebagai kepurusa. Hal ini jelas nampak dalam hukum perkawinan di Bali pada kasus ini, di mana apabila perkawinan terjadi karena pengantin laki-laki nyentana atau ikut istri, maka status kepurusa yang tadinya dimiliki berubah menjadi perdana. Begitu pula sebaliknya, istri yang tadinya berstatus sebagai perdana berubah menjadi kepurusa. Dalam kasus ini, Satu Gede Suandita ST penggugat 6, Imade Surawiyanyana penggugat 7, Imade Asti Sukartika penggugat 8 mendapat bagian warisan yang sepatutnya diterima oleh almarhum
Inugrahanaki. Dalam putusan nomor 7 garing Perdata G garing 2016 garing Pengadilan Negeri Ruteng ini bahwa dengan alasan hukum adat waris yang berlaku di dalam masyarakat Manggarai, hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi atas harta peninggalan orang tuanya, maka objek sengketa yang dikuasai oleh para tergugat sebagai ahli waris perempuan adalah ahli waris yang tidak berhak sehingga harus diserahkan kepada ahli waris laki-laki atau para penggugat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.